Ustadz, kita lanjutkan Ustadz. Ya, jadi memang tarekat ini memang sudah dari masuk di Indonesia dan perannya sangat penting terhadap khususnya pergolakan kemerdekaan Republik Indonesia terhadap penjajah saat itu ya Ustadz ya. Ya. Jadi terus kemudian Ustadz berbicara tadi Ustadz pernah menyinggung tentang matan ya. Matan ini terkait dengan mahasiswa ahli tarekat Muhammadiyah. Ya. Kalau di Maluku sendiri Ustaz, matan ini sudah masuk di mana aja Ustaz? Ya, kalau matan untuk di Kota Ambon sudah masuk di beberapa kampus universitas ya. Ada di IAIN sendiri ada, kemudian di Unpati juga ada. Unpati ada. Tapi tidak hanya sebatas di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuda juga sudah banyak alhamdulillah. Iya, dengar-dengarnya juga kan banyak di kita Ustaz ya, di TKN juga banyak. Banyak Ustaz dari TKN, di Unpati banyak. Iya. Iya, yang mengandungi maksudnya pengamal ataupun mengikuti tarekat juga banyak ya yang Banyak, di TKN ya. banyak. Ataupun kalau di Ustaz apa? Tarekatnya apa Ustaz? Di kita tarekat Dusukiyah Muhammadiyah. Dusukiyah Muhammadiyah ya. Yang ke Imam Ibrahim Ad-Dasuki ya. Masya Allah. Iya. Kalau di Dusukiyah juga memang pengamalnya mungkin yang di Maluku sendiri Ustaz, di Ambon. Ini kebanyakan yang menggandrungi itu anak-anak muda juga atau bagaimana? Iya, itu di Maluku memang mayoritas memang anak muda semua. Tapi ini benar-benar luar biasa Ustaz. Kalau berbicara tentang tarekat ini dulu memang kalau kita orang tua-tua yang umurnya sudah 40 tahun bahkan syariatnya sudah mumpuni. Ini sekarang terbalik. Tapi memang apakah memang sangat berpengaruh? Apakah pengaruhnya sangat kuat gitu Ustaz? Jadi sampai memang anak-anak muda ini sangat. Saya teringat nasihat dari guru kami di tarekat Dasuki Muhammadiyah, Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dasuki. Beliau katakan gini, tarekat itu seperti rumah sakit. Tarekat itu seperti rumah sakit. Orang kalau namanya rumah sakit kan orang percaya ya buat sembuh ya. Dia masuk rumah sakit biar dikasih obat sama dokter gitu. Nah, sehingga hari ini ya nggak usah heran kalau memang orang-orang yang bisa dikatakanlah tarekat ini sebagai jalan penyembuhan rohani orang gitu. Karena emang kalau zaman dulu iyalah oke lah orang udah ya sholatnya udah bagus, ya orang ya syariatnya sudah bagus, ya memang zaman umurnya sudah mapan 40 tahun gitu. Zaman sekarang ya itu kan zaman sekarang orang ya maaf sholat aja kalau bahasa sufi nih katanya sholatmu itu dosaku. Maksudnya apa? Maksudnya ini udah bersih belum hati nih tentang apa penyakit hati nih gitu. Dan ini mainnya tasawuf ini tasawuf. Tasawuf. Nah makanya di hari ini banyak kita sendiri pun belum kita ini masih murid, kita ini masih banyak dosa lah. Nah makanya penyembuhannya melalui tasawuf. Kalau mohon maaf kalau di TKN itu kan juga ada kita kenal mungkin tempat-tempat rehabilitasi Ustaz ya. Itu juga bagaimana Ustaz? Ya itu Inaba ya, dinamakan dengan Inaba. Inaba. Jadi kembali maksud mursyid itu kembali kepada anak-anak muda itu kembali kepada agama ini. Maksudnya ya mereka cenderung pada minum-minuman keras, ya kan narkotika. Maka dibuatlah tempat rehabilitasi yang namanya Inaba. Maksudnya mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agama. Nah, dengan cara bertarekat, dengan cara berguru. Nah, ini kan sekarang banyak mendengungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa solusi tarekat lebih tepat, jangan kembali ke Al-Quran Sunnah karena susah memahaminya. Balik aja ke guru. Karena kita tidak hidup pada zaman Rasulullah. Tidak. Maka solusi dari tarekat ini kembali kepada inabah, itu maksudnya melalui guru. Sehingga dituntun bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ustaz. Berarti apa hukumnya bertarekat itu Ustaz? Ya, biasa ini kan
apa namanya belum berkapasitas lah ya. Ya menurut Ustadz lah, Tapi saya mendengar dari para guru-guru kami, misalnya Habib Lutfi bin Yahya, dari guru kami, thariqat ini adalah hal yang wajib. Hal yang wajib. Analoginya begini. Kalau orang butuh makan, berarti makan itu wajib. Makan itu wajib. Untuk apa? Untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Ya. Gitu. Orang butuh tidur. Butuh. Maka tidur itu wajib. Ya. Karena kalau dia nggak tidur, pingsan. Gitu. Nggak kuat hidupnya ya. Nah, begitulah thariqat hukumnya wajib karena dia sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara utuh. Kerusakan. Kalau orang tidak memiliki makna spiritual di dalam dirinya, ya pasti dia melakukan kerusakan. Seperti itu. Jadi hukumnya jelas adalah hukum yang wajib. Bahkan bisa dikatakan dari misalnya kami dengar dari para guru-guru kami mengatakan bahwa bahkan levelnya setingkat fardu ain. Fardu ain. Sangat. Kalau menurut Ustaz gimana, Ustaz? Sepakat, hukumnya fardu ain memang. Bukankah membersihkan diri mukhalafatun nafas itu hukumnya fardu ain? Ya, di tazkiyatun nafas kalau di TKN dijelaskan sama Syekh Mursyid itu wajib. Jadi membersihkan jiwa itu hukumnya fardu ain. Dia seperti orang kita sholat. Jadi kayak kita melakukan puasa gitu kan, itu hukumnya wajib. Ya, karena bertarikat ini pembersihan jiwa ya, tazkiyatun nafs. Cuman karena di kami guru mursyid dalam kitab Miftahus Sudur fi Bayani Zikrullah Al-Ghafur Rahim itu mengatakan bahwa wajib la budda laka minal musalik. Harus punya penuntun, punya guru. Yang sudah larif biahwali nafsi, dia selesai sudah masalah bagaimana membersihkan jiwa, tahu nafsu itu di mana, itu wajib. Nah kalau enggak susah. Maka itu tadi penting sekali kalau bertarikat itu urgent. Kalau pakaian kotor kita aja wajib bersihkan, badan kita kotor kita wajib mandi, apalagi dengan hati kita yang kotor, Ustaz ya. Cuma saya mungkin mudahnya saya ingin mengartikan kata wajib itu tidak jangan sesaklek yang kita umum memaknai kata wajib ini secara hukum. Tapi ini dalam makna kehidupan kita sehari-hari. Ada hal yang kita secara rutinitas itu mau tidak mau harus lakukan. Nah, itu sebetulnya makna wajib secara bahasa oleh kita. Nah, begitulah thariqat gitu. Gitu. Kalau makanya tadi saya bilang kalau makan itu memang sudah wajib, kalau kamu nggak makan mati. Gitu. Kalau kamu nggak nafas ya mati. Kalau kamu nggak minum mati. Begitulah thariqat, kalau kamu nggak berthariqat mati. Apa yang mati? Hati kamu mati. Berarti gini, seakan-akan kalau kadang-kadang kita nih misalnya kita belajar syariat ya, belajar tentang agama ya kan. Kalau iman, kita ini kan Islam itu terbagi menjadi 3 pondasi ya. Menjadi dari 3 pondasi, yaitu iman atau Islam dan ihsan. Ya. Sambil minum ya. Bismillah, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Kalau iman itu melahirkan ilmu akidah gitu. Islam mungkin melahirkan ilmu fikih dan semacamnya. Dan kemudian ihsan itu melahirkan ilmu tasawuf atau akhlak itu, akhlak ya. Berarti kalau seakan-akan kalau kita tidak bertasawuf dan bertarekat berarti ya Islam itu timpang, tidak sempurna. Betul. Gitu, Ustaz ya. Kira-kira begitu ya? Sangat itu seperti itu. Ya, Ustaz, kemudian ini ada juga nih. Ada mungkin karena tadi kita berbicara juga tentang matan yang merupakan hasil juga daripada jatman gitu ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa apakah sama tasawuf itu dengan filsafat? Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda tasawuf dengan filsafat. Dan akhir-akhir ini perkembangan ilmu tasawuf itu memang lebih diminati, dianggapnya itu ilmu filsafat sebagai ilmu filsafat. Padahal jauh berbeda. Gitu. Filsafat ini logika, sementara tasawuf ini hati, tasawuf ini ruh.
Ya. Logika itu kaitannya dengan jasad manusia. Ya. Misalnya kita melihat Teori. akal nih. Ya. Misalnya kita melihat akal nih. Loh, akal itu bukan ruh. Akal itu masih termasuk jasad. Ya. Beda dengan ruh. Nah, sehingga dari pemahaman ini saja definisi-definisinya berbeda. Gitu. Misalnya kalau kita berbicara mengenai qalb, hati. Dalam logika, hati dibahasakan hati ya, hati. Iya. Padahal Secara hati- jasad. Secara jasad ditunjuknya di sini. Ya. Gitu ya. Misalnya kebanyakan orang bilang, mikir dong, kalau bahasanya mikir, tunjuknya kemana? Tunjuknya ke kepala. Padahal otak tempatnya di belakang gitu ya. Iya. Gitu. Jadi beda, definisinya berbeda. Berbeda Gitu. ya. Saya belajar juga di filsafat, jadi memang berbeda. Jadi kalau filsafat, saya ambil akidah dan filsafat ya. Kalau di istilah Darwin sebenarnya di penjelasan itu filsafat itu secara umum diartikan ilmu yang memecahkan pertanyaan apakah hakikat segalanya, itu kan filsafat. Ya itu dia jadi akhirnya tanya mencakup Tuhan, Allah, manusia gitu. Tapi kalau tasawuf itu beranjak pada tujuan mencari hakikat tadi. Nah, dia lebih dalam lagi, lebih substansi lagi, mencari tujuan hakikat ruhani dan mencari jalan tembus menuju hakikat itu di mana Tuhan itu menjadi tujuan akhirnya. Itulah tasawuf. Ya. Ya. Makanya berbeda sekali itu ya. ruang lingkupnya pembahasannya gitu. Kalau tasawuf kan tidak sekedar sampai di akal saja. Nah, ini kalau filsafat lebih pada ranah orientalis barat, sehingga dia mainnya di ranah akal saja. Cuman tidak padahal kalau kita tasawuf berarti tasawuf tidak menggunakan akal, tidak hanya sekedar akal kalau tasawuf, tapi juga alatnya bukan hanya akal, tapi dia bermain dengan intuisi, insting, naluri, teks, nas Al-Qur'an, dalil dan hadis. Itu kalau tasawuf. Jadi lebih luas daripada filsafat ya. Nah, ini Lebih di atas mungkin ya, lebih di atas mungkin di jadi atas. ini yang mungkin apa yang disangka oleh beberapa teman bahwasanya tasawuf itu sama dengan filsafat. Ini berbeda ya. Jauh Beda. jauh berbeda. Kemudian Ustaz, berarti kalau kita bersyariat tanpa bertasawuf itu kira-kira bagaimana Ustaz? Itu dia. Nah, ini yang kadang kita lupa ya, Ustaz ya. Ya. Gitu. Maksudnya itu tadi kembali ke ruh kita. Kita berpikir kita menjalankan syariat lalu kita menganggap kita sudah sempurna ya. Padahal ternyata kita lupa. Ini kalau bahasa tasawuf nih mungkin ya. Kita lupa ada nafsu yang meliputi kita. Tidak hanya satu loh, tapi ada 6. Ya, nafsu amarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah bahkan. Ya, ada 6 nafsu meliputi kita. Lalu pertanyaan ketika kita menjalankan syariah. Ya, menjalankan syariah banyak nih akhir-akhir ini kebanyakan nih mikir gitu sudah langsung udah ketemu Allah aja. Loh, padahal ini yang bicara nih apa ini yang ngomongin Allah ini siapa nih? Nafsu dia atau ruh dia? Ini dia tidak bisa memahami. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan fikih tanpa tasawuf adalah zindiq. Tasawuf tanpa fikih. Tasawuf tanpa fikih zindiq. Fikih tanpa tasawuf fasik. Maksudnya apa tadi? Itu tadi. Dia tidak memahami koridor di mana. Tadi misalnya tadi Ustaz mengatakan tentang mengenai iman, larinya ke akidah menghasilkan syariah Islam melahirkan syariah pada umumnya yaitu hukum-hukum perjalanan. Ihsan. Nah, ini. Ini yang kadang kita kehilangan nih fondasi di sini nih. Atau analogi yang lain, misalnya saya pernah saya tanyakan, misalnya rukun Islam ini kan ada 5 ya. Iya. Ada syahadat, ada salat, puasa, zakat, haji. Kalau haji, ya ada sunnahnya. Misalnya sunnahnya apa? Ada umrah. Iya. Zakat, ada sedekah, infak. Sunnahnya. Iya. Puasa, Ramadan, ya ada sunnahnya. macam-macam banyak puasa. Salat, Ada sunnah. ada sunnahnya. Syahadat. Ada sunnah. Mana? Wajib ini nomor 1 loh, harus loh. Iya. Gitu. Nah, orang kehilangan ini. Sehingga
tadi mengenai ihsan tadi tidak muncul, tidak ada. Ya. Orang tidak pentingkan saat ini, orang sudah tidak pentingkan lagi nafsu yang menyeliputi dirinya. Lalu dia tinggal Allahu Akbar saja. Maka iya bukan masalah lah apa namanya ya mungkin sebagai tanda kehusuan lah misalnya di Sah jidat atau tidak gitu. ya maksud poin saya di jidat nih ya ada tanda oke lah itu bukan masalah. Cuma permasalahannya ini mayoritas dari orang-orang ini lupa nganggapnya ketemu Allah gitu loh. Nah, ini ditipu oleh nafsunya sendiri. Nafsu apa? Bisa jadi pasti amarah bisu. Ya, sehingga dia melihat orang lain buruk, melihat dia yang paling beriman, dia yang sudah. Nah, ini syariat fikih tanpa didasari oleh tasawuf. Berbahaya, berbahaya. Akhirnya menghukumi tadi Islam mengelahirkan syariat yang kaitannya dengan hukum-hukum. Lah kalau orang tidak berihsan, lah hukumnya ini bahaya nih. Jadi seakan fikih itu kita ma'rifatul sahih wa ghairu sahih, amat tasawuf ma'rifatul qabul war rad. Gitu ya saja. Jadi fikih kita nggak tahu oh ini sah atau tidak. Tapi kalau tasawuf itu lebih ke diterima atau tidaknya. Dirinya loh, bukan orang lain. Iya, pastinya. Nah ini yang kadang ini ribet ini kalau kita ngobrol ini ke orang lain. Makanya itu perlu bimbingan, perlu guru gitu saja. Begitu. Makanya kembali tadi ke pembahasan apa sih hukumnya tadi? Ya sangat wajib. Sangat wajib. Sampai saya pernah membahas gini. Sekarang pertanyaannya, kamu makan emang kamu pikir kamu lahir terus tiba-tiba bisa tahu cara makan? Kan enggak. Diajari dulu. Yang pasti diajari dari siapa? Emaknya yang ngasih belajar dia makan. Begitulah ketika dia harus menyelesaikan nafsu-nafsu yang ada, dia harus melewati tangan guru. Kewajibannya di situ. Ya. Untuk memahami. Betul. Jadi ini yang penting kita sampaikan, edukasikan ke masyarakat atau kepada umat pada umumnya bahwa tidak setabu itu thariqat dan sangat penting dan tidak tidak seperti sesuatu yang menakutkan itu saja. Kadang-kadang kan soalnya begini Ustaz, orang sudah yang penting saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mengeluarkan zakat, sudah pernah ke haji ataupun umrah, udah selesai. Gak usah tasawuf lagi nanti terlalu berat itu. Padahal ini yang dapat memudahkan dia menuju dan membersihkan hatinya. Itu penting gitu. Mungkin zaman dulu kan tadi di awal Ustaz bilang syariat saja belum benar. Dia mau tasawuf, mau thariqat. Padahal thariqat ini untuk hari ini, zaman ini ya sebagai layaknya rumah sakit tadi. Ya mau sampai kapan syariat benar tadi kalau mending kalau tadi sholatnya benar diterima, nggak tahu. Yang penting menjalani hukum. Jadi dia seperti rumah sakit ya. Iya. Kalau tidak merasa sakit tidak usah datang. Permasalahannya siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya sakit? Maksudnya apalagi ini berhubungan dengan kolbu kan. Semua orang pasti sakit. Maka harus kembali ke rumah sakit. Rumah sakit itulah. Robot aja bisa hang ya. Apalagi manusia. Kemudian dalam mengemban amanah saya katakan ini amanah sebagai mudir dan juga wakil mudir kira-kira bagaimana ada mungkin seakan-akan ini beban jadi saya dari dari mungkin gimana kira-kira berat apanya ya jadi enggak ini mungkin menurut saya saja jadi ketika ustaz-ustaz ini diberikan atau diembankan amanah ya untuk menyiarkan jatman terkhususnya tarikatnya masing-masing ya kan ya. Mungkin dari Ustadz TKN diberikan amanah untuk menyiarkan TKN ataupun Ustadz juga kebetulan TDM diberikan Dusuki Muhammadiyah untuk menyiarkan. Kalau dari Ustadz sendiri kira-kira amanah untuk ini nih apa kira-kira? Untuk menyiarkan jatman secara umum dan TKN secara khusus. Saya kira tadi kan sudah di awal dijelaskan sama Ustadz Herudin pentingnya tadi tasawuf kan dia sebagai kebutuhan.
Dan yang kedua, kita lihat keberagamaan anak muda saat ini kan gampang sekali. Tadi saya ngomong di awal, apa-apa kembali ke YouTube, apa-apa kembali kepada buku, buku, medsos gitu kan. Padahal kita tahu kalau dari dulu kita belajar mau beli buku itu ketemu sama guru di SD dulu, baru guru bilang nih sekarang kurikulum pakai buku ini nih. Nah, itu dari guru dulu baru kasih tahu nih pakai buku yang ini. Ini bayangin sekarang buku udah bebas dijual di mana-mana. Apalagi bebas, kamu harus beli buku cetakan ini, terbitan ini, tidak ada. Kalau dulu saya masih ingat di zaman SD itu harus beli buku yang kalau sekarang udah internet ya, bukan bukunya bukan lagi buku, tapi sekarang udah lebih parah gitu. Nah, di mana kita semua orang bebas membaca apa saja yang dia baca. Permasalahannya apabila pembaca sesuatu itu tidak memulai guru, maka pasti tidak ada filter. Nah, filter inilah penting sehingga dia membaca itu betul-betul dia memahami, bukan hanya sekedar membaca teks tapi memahami isi. Apalagi ini baca buku, apalagi ini baca Al-Qur'an. Salah tafsir udah salah. Nah, itulah kenapa pentingnya tarekat. Lalu dibuatlah ini wadahnya, Jatman ini. Sangat penting. Artinya kita untuk merangkul kelompok-kelompok yang mengamalkan pengamalan ini untuk kita bina. Iya. Kira-kira rasanya gimana, Ustaz? Dipilih sama guru untuk menyiarkan ini? Pastinya sangat berat. Ya. Itu kalau mau pribadi itu bukan kapasitas kita, itu kapasitasnya para kiai. tetapi karena memang kebetulan kita semua pengamal, istilahnya ini oleh guru, oleh Abah Lutfi dalam konteks Jatman, ya riado lah. Itu kan kalau kamu sudah dikasih tanggung jawabnya dikasih ini, kamu dikasih barang, kamu uji coba gitu kan. Ya kita, tapi ke guru ke murid ke guru gimana? Ya sebagai ketaatan, sam'an wa ta'atan. Kita seperti murid di depan guru, seperti mayit yang dibolak-balik, apapun dia harus menerima. Nah, itu menjadi motivasi bahwa dengan semua kekurangan dan kemampuan yang kami miliki, baik keilmuan, baik itu kemampuan secara fisik maupun keimanan kita, tapi dengan itu kita karena perintah guru sam'an wa ta'atan, insya Allah dengan itu kita diberikan keberkahan dan kemampuan karena ridhonya guru, akan mendatangkan ridho Allah. Sehingga bismillah, dengan mohon ridho guru kita berdua berjalan mensiarkan karena ini penting. Kalau bahasanya guru kami mencerdaskan umat. Luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin dalam perjalanannya atau kira ini karena begini udah saya mundur aja deh. Kira-kira ada nggak terlintas atau mundur? Iya. Jadi ini mengenang lagi nih zaman jelita dulu. Iya. Jadi sebelum pulang ke Indonesia dari Mesir, itu emang udah kayak ibarat kata tuh udah disumpah lah, udah dikutuk lah sama guru. Udah pulang kamu. Insya Allah kamu tempat orang bertanya, tempat ini. Cuma kan hari itu kan kita nggak ngerti ya namanya murid ya. Nggak tahu. Tapi sampai di Ambon, ternyata gelagapan. Takut ya, maksudnya ya Allah, tahu diri lah, maksudnya siapa saya gitu, bukan kiai, bukan wali, bukan, tapi seperti yang tadi Ustadz Irwin bilang, ini taat aja udah, jalan aja udah gitu. Apalagi Habib Lutfi bilang jalan. Bingung lagi. Samina wa ta'ana gitu. Insyaallah luar biasa Ustaz. Kira-kira Ustaz, sumbangsi apa yang dapat diberikan dari Jatman kepada bangsa ini, Ustaz? Kalau kita lihat sekarang, Ustaz, apalagi lagi akhir-akhir ini kita sering mengakses berita tentang kekerasan seksual, mau di mana saja terhadap wanita ya. Ini kalau menurut saya lari-larinya pendidikan hati ini yang penting. Peraturan yang mau dibuat seketat apapun, tapi kalau dari intinya ini tidak dibersihkan, tetap aja kira-kira gitu Ustaz ya. Dan kira-kira bagaimana Ustaz
sumbangsi apa yang kira-kira dapat diberikan oleh Jatman kepada bangsa ini terutama juga masyarakat? Saya ingat pesan nasihat dari guru kami Syekh Mukhtar. Beliau mengatakan begini, al-ilmu bila wirid atau bila aurat kibar, wal aurat bila syekh sya'wadha. Masya Allah. Ilmu tanpa wirid itu menimbulkan kesombongan. Wirid tanpa guru menimbulkan sya'wazah. Maksudnya sya'wazah itu mungkin bisa diartikan kalau bahasa kasarnya ya klinik, ataupun bisa diartikan jiwanya menjadi Tuhan lah. Ya, dianggapnya dia mampu melakukan apapun. Nah ini sebetulnya ini kalam tasawuf banget kan, dalam sekali ini karena kaitannya nanti dengan roh. Nah, kemudian juga teringat dengan firman Allah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seorang hamba Rahman ketika mereka berjalan dia berjalan di atas bumi, yamshuna fil ardi hauna, dalam keadaan tunduk. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika diucapkan atau orang-orang jahil itu menghardiknya atau membicarakan dia hanya cukup membalas salama, keselamatan untuk kalian, dengan begitu lembutnya. Kasar tuh dikasarin orang tapi di lembut. Nah, ini yang hilang di kita bumi Indonesia. Kehilangan cinta tanah air. Ya, pokoknya maunya marah aja kerjaannya. Nggak ada rasa syukur, protes aja tiap hari. Nggak ada rasa syukur gitu. Lalu guru saya bilang, jadi orang jangan minta yang sabar, jadi minta orang yang syukur harusnya. Masya Allah. Gitu. Padahal yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada yang biasanya kita doa Allahumma ja'alni minas sabirin, ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Itu sebut kata guru saya bilang, itu doa salah. Harusnya doa itu Allahumma ja'alni minas syakirin, ya Allah jadikan saya orang-orang yang syukur. Maksudnya hidup dalam kondisi apapun syukur. Karena kamu adalah orang yang terbaik. Ya bisa jadi orang selain kamu itu lagi susah. Tapi kamu dikasih hidup, walaupun sesusah-susahnya kamu, masih ada lagi orang lain. Nah itu berarti sumbangsi Jatman ataupun khususnya bertarekat kepada bangsa ini luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat. Harapannya ke depan apa Ustaz? Semoga khususnya di Maluku, ya Jatman di Maluku memberikan edukasi yang lebih lagi dan menjadi jihad, maksudnya perjuangan kami mencerdaskan. Kalau tadi Ustaz bilang guru Syekh mengatakan ini adalah mencerdaskan umat gitu. Biar umat cerdas memahami kapasitas dirinya. Contoh Maluku, begitu besar hal-hal yang tersimpan di Maluku, khazanahnya gitu. Tapi sayangnya Maluku hilang gitu. Nah, itu harapan kami, Jatman ada, dan torikot-torikot semoga kembali muncul banyak lagi. Ya, luar biasa Ustaz. Insyaallah. Zikir, orang semakin banyak zikir. Jangan dianggap ini sesat bukan gitu. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Mudah-mudahan ini yang dapat nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita Ustaz ini insyaallah luar biasa dan memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat, memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat tentunya Ustaz ya. Nanti teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan wal akhwat, nanti kalau ingin berdiskusi kembali dengan Jatman, nanti di bawah ini ada alamat Jatman. Nanti juga kalau misalnya mau berdiskusi dengan tentang berTKN, saya juga jadi ketagihan. DM, nanti di sini ada alamatnya. Kira-kira demikian. Sekian, kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Tunggu kembali tayangan-tayangan podcast Carita Tasawuf ataupun Batu pada podcast selanjutnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.